Shalom. 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 Selamat sore, mari kita mau ibadah pada sore hari ini. Ada sukacita. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami ganggu bagi berdiri, mari kita mau mulai ibadah ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada sore hari ini Kau telah Tuhan pimpin kami, boleh kami tiba di tempat ini untuk kami memuji memuliakan Engkau, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Allah yang senantiasa setia kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur jika ada kuasa-kuasa mengganggu setiap kami, pikiran kami, hati kami. Biarlah Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah kami. Tuhan tolongi Bapa, Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kami. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami semuanya hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji dimuliakanlah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami danakan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita pujikan pujian waktu yang tepat. Dengan cara
di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percayalah. Yesus berdoa lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Amin Tuhan, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Mari kita sembah Dia. Oh, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Betapa besar kasih-Mu Bapa atas setiap kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang sudah Tuhan memberkati setiap kami, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mendengar setiap doa kami. Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terpuji dimuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau Tuhan, maka Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Engkau Allah sumber segalanya, Allah sumber mujizat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi kita, bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Amin.
kasih, Tuhan berkati. Mungkin ada yang mau bersaksi sambil menunggu. Mungkin ada yang mau saksi. Kalau kita mau pujikan pujian biar bumi akan berlalu, sambil menunggu siapa yang mempersiapkan diri untuk bersaksi. Biar bumi akan berlalu. Tak kasih waktu untuk bersaksi. Oh, siapa yang mau bersaksi, saya minta untuk maju ke depan. Aku juari. Shalom, selamat sore saudara semua. Saya puji Tuhan. Kemarin waktu saya pulang kampung tujuannya untuk ingin membeli sesuatu untuk persiapan untuk bulan Januari ya. Tetapi juga ada ibu saya yang sakit di tangannya, di bahunya. Nah, terus saya tanya, katanya mereka keponakan saya bilang sudah sembuh, sudah nggak sakit, bilang gitu. Terus sampai rumah saya lihat ternyata masih ada kok
perbatasan ini agak lebih tinggi. Terus saya nggak enak mau diobati obat apa, kalau kira-kira sendiri takutnya nanti salah beli obat. Terus saya bawa ke puskesmas, saya periksakan ternyata tulangnya itu minsle, jadi apa bergeser gitu ya, antara sebelah sama sebelahnya itu tidak sama, jadi bergeseran gitu, makanya sakitnya banget gitu, dipegang aja sudah kesakitan. Nah terus setelah dari puskesmas diberi rujukan untuk ke rumah sakit. Nah itu surat rujukan langsung saya masukkan tas, langsung ke rumah sakit. Nah di tengah jalan itu suratnya diminta sama keponakan saya mau difotokopi, terus dibaca. Ternyata dokternya ada tertulis di situ prakteknya jam 4. Nah, terus nanti nunggunya kelamaan pulang ke rumah lagi. Takutnya kalau nggak langsung, ibu saya tuh nggak mau dibawa ke dokter, maunya di rumah aja ke berobat lain gitu, di Solo istilahnya, atau ke Sanggal Potong gitu. Tapi saya nggak enak karena itu BPJS-nya masih aktif, lebih baik dibawa ke dokter. Nah sudah sorenya kembali ke dokter di Batu, bilangnya jam 4, tetapi saya ajak keponakan sama yang punya mobil yang mau dicater itu, saya bilang jam 2:15, tetapi jam 3 baru datang. Terus sampai di rumah sakit ternyata dokternya prakteknya jam 3. Jadi sampai habis uang 400.000 biaya charter mobil itu jadi sia-sia. Nah terus sampai di rumah ibu saya minta dipanggilkan, itu ada tetangga yang bisa ngobati seperti apa ya, orangnya dari Kalimantan gitu. Saya kira pakai minyak yang seperti orang-orang pakai yang cepat sembuh itu. Ternyata saya tanya, kok minyaknya minyak goreng yang dipakai, terus sama itu sama di cowok-cowok gitu. Terus dia juga ini minta izin ke anaknya, punya anak C2, ternyata sama anaknya nggak boleh. Terus dia minta maaf karena nggak boleh sama anaknya. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti cari yang lain aja, dia bilang gitu. Tapi saya bersyukur dengan itu nggak bisa, karena saya juga nggak setuju, tapi karena itu terpaksa. Terus kalau kembali lagi ke dokter lagi ke Batu, saya berat dengan mengeluarkan biaya segitu, karena setiap kali periksa harus keluar uang 350.000. Saya nggak ada uang bolak-balik untuk ongkos itu. Nah, terus ini ibu saya juga ingat, kalau dulu saya pernah pesan kalau sakit apa saya suruh percaya sama Tuhan Yesus, saya suruh terima Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu penyembuh, penyelamat gitu. Dia ingat pesan saya katanya gitu, terus minta didoakan, terus saya doakan, dia mau terima Tuhan Yesus. Jadi saya sangat bersyukur, meskipun sudah keluar biaya dan sia-sia gitu, tapi saya bersyukurnya karena ibu saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Puji Tuhan, kalau tujuannya boleh bersaksi, ibunya boleh percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak sembuh secara jasmani, tapi sembuh secara rohani. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus itu lebih dari semuanya. Itu saatnya mungkin dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus saat dia sakit, dia mulai percaya, dia menyerah sama Tuhan Yesus, dia boleh menerima Tuhan Yesus melalui proses sakit itu. Semuanya itu izin Tuhan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan dia, untuk dia bisa terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Mungkin ada yang sakit lagi. Ya udah, kalau tidak ada lagi, mari kita mau persiapkan hatiku Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Dan kita persiapkan hati kita kaburi firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berkata dalam setiap hati kita. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kita untuk berbuah di dalam setiap hidup kita. Amin, amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang benar-benar firman-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan, amin. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Selanjutnya saya serahkan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat sore, silahkan duduk. Shalom. Semangat ya.
Tapi kalau dilihat tadi lagu pertama kan kita minta Tuhan izinkan Tuhan bekerja, ya kan? Waktu Tuhan kita nggak ada yang tahu, kan gitu kan? Tapi buktinya sampai hari ini banyak orang yang cerita, aku ikut Tuhan kok menderita. Apalagi aku sebagai orang Kristen kok seperti ini, penuh dengan cobaan, kan gitu kan? Nah, makanya saya hari ini akan memberikan firman. Kenapa sih kok kita selalu mengeluh? Saya tahu Tuhan bekerja, tapi kok kita mengeluh terus-menerus, kan gitu. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami dalam keadaan sehat jasmani, kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang hendak Kau firmankan ya Tuhan. Dari awal hingga akhir kami dapat memahami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Ya, kalau ditanya benar kan, orang selalu bilang gitu kan, kok kenapa kok kita menderita? Kan kenapa aku menderita? Padahal kita tahu Tuhan itu mendengar selalu doa kita. Kalau ditanyain, next bisa, saya mau tanya. Kalau ditanya, kita lihat Yeremia 17 ayat 5, apa yang dikatakan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk itu maksudnya bukan kita dikutuk, tapi kita penuh dengan masalah, ya kan? Karena apa? Karena dengan pikiran kita sendiri selalu, ya kan? Terus kita minta tolong pada manusia. Manusia itu bukan kita minta tolong pada teman, tapi kita dengan tolong dengan diri kita sendiri, bukan minta tolong ke Tuhan. Nah, makanya dikatakan terkutuklah, kan gitu. Kalau ditanyai, next. Di scroll itu. Nah, kalau mau saya tanya kira-kira Bapak, Ibu-ibu, kalau lihat gambar ini ceritanya ada orang jalan, terus ada kambing di dalam kurungan. Kira-kira kenapa orang? Kok kenapa kambing ini dikurungi? Kenapa? Takut hilang. Betul. Terus ada takut lari. Terus takut ada mobil. Terus diterkam binatang lain. Nah, lihat, ini kan pikirannya sendiri-sendiri kan. Nggak tahu kan ya orang itu. Kan aneh lah ditanyain. Tapi kita nerka-nerka sendiri, ya kan. Padahal orang ini cuma pikiran, bukan takut diterkam, bukan takut lari kan. Ternyata kambing ini nurut. Cuman ternyata kambing ini nakal. Sukanya kalau lewat dari tempat ini, dia suka makan kebunnya orang, katanya gitu. Nah, makanya saya bilang, kita mikir-mikir sendiri. Kadang-kadang apa yang Tuhan kita minta, tapi kita mikir, kok nggak dapat ya Tuhan, kan gitu. Nah, makanya apa? Dari pemikiran kita sendiri gitu loh. Kita nggak tahu Tuhan itu mau apa. Cuma kita nurut sebagai pelaku firman, ya kan? Kita doa, kita bersyukur, ya sudah biar Tuhan yang bekerja, kan gitu. Tapi kita enggak. Ya itu tadi, mikir sendiri, kapan ya aku dapat ya Tuhan? Kapan masalahku selesai, ya kan? Akhirnya malah ngawur ceritanya, ya kan? Nah, kayak ibu tadi kesaksian, bukan saya janjian kalau ditanya. Misal ibu tadi itu harusnya ke dokter, ternyata terpercaya sama tetangganya, tanda petik katanya dukun, kan habis imannya, betul nggak? Apa ibunya percaya nanti sama Tuhan? Kita tidak tahu kan? Ya itu. Nah, karena apa? Kita mikir-mikir sendiri, diputus-putusi sendiri, tapi minta tolongi begitu Tuhan, ya kan?
Tapi keputusannya di tangan saya percaya Tuhan, tapi cuma di mulut toh, bukan di. Nah, artinya betul itu ceritanya kalau ditanya next. Nah, sama kayak ini ceritanya. Cerita kan don't judge other, ya kan? You not perfect. Kita tidak ada yang sempurna. Makanya kita jangan menghakimi orang lain, ya kan? Jangan-jangan wong iki ate berbuat jahat, ya kan? Jangan-jangan kok aku ditipu, ya kan? Loh, maksudnya boleh kita berpikir, tapi jangan dimasukkan hati. Ngerti Mas? Kita ngomong, loh kok kayak ibu tadi, loh kok minyaknya kayak minyak goreng lah, memangnya minyak goreng kok ya. Tapi hati kita nggak nyaman kan tadi bilang, ya kan? Kok pakai sowo, katanya kayak gitu kan? Nah, makanya akhirnya kita nggak percaya walaupun kita tahu kan. Nah, itu ceritanya. Kalau ditanya hidup ini penuh dengan masalah, makanya kalau kita tidak dapat menghadapi masalah, maka kita akan menjadi masalah, ya kan? Harusnya masalah itu diselesaikan, tapi karena pemikiran kita tambah ruwet ceritanya. Lah wong wis ruwet kok ditambah ruwet, lah kita udah gak bisa mikir kan gitu. Lah kita udah gak bisa mikir ya kasihkan Tuhan kan gitu. Ngapain dipikir sama lemah sampai gak bisa tidur segala macam. Lah wong wis gak ketemu jawaban nih kok, ya kan? Ya sudah kasihkan Tuhan, gak usah dipikir gitu. Karena pikiran kita itu terbatas, ya kan? Nah, kalau ditanyai next ada tuh perkataan apa? Permasalahan kita itu susah diselesaikan sesudah ini lagi. Permasalahan kita itu susah diselesaikan karena salah satu penyebabnya adalah tadi saya bilang apa? Pikiran kita sendiri, dipikir-pikir dewek, dirames-rames dewek, iya leh togel kan, dirames. Nah, kalau dilihat ada yang nuliskan penyebab kita punya masalah itu apa? Salah satu itu adalah waktu. Kenapa saya bilang waktu? Karena kita memikirkan waktu yang lalu. Waktu yang lalu itu apa? Karena saya pernah jatuh, karena saya merasa ditipu, ya kan? Nah, akhirnya kita ketemu orang langsung menghakimi dulu, menghakimi pasangan, menghakimi anak. Karena apa? Karena mereka pernah bersalah, sehingga apapun yang dikerjakan pasti ada salahnya. Kan katanya kita, ya kan? Kan pikirannya kita sendiri. Bahwa mulai orangnya mau berbuat baik, ayo, kalau mau berubah, ya kan? Nah, cuman kita harus ngawasi, bukan hakimi, bimbing, itu sih benar, ya kan? Nah, makanya ada di Alkitab sesudahnya. Makanya di Alkitab diceritakan apa? Pertanyaan, ada sekarang bunga bakung yang bunga, terus burung pun diberkati. Pertanyaan saya, memangnya burung tahu waktu? Enggak tahu. Bunga bakung tahu waktu nih? Enggak tahu, pokok tahunya cuma tumbuh, ya kan? Betul kan? Sama, kita pun tahunya hari ini diberkati Tuhan, bukan masa lalu. Hari ini, apakah masa lalu ganggu? Ganggu kalau kita nggak mau maju, ya kan? Masa lalu itu jadi kenangan, bukan menghambat kita untuk melangkah. Demikian juga bukan waktu masa depan, ya kan? Karena masa depan itu karena apa? Kita khawatir nggak berani masa depan karena pemikiran masa lalu juga. Sekarang saya tanya, kemarin COVID kan udah lewat, sudah berapa tahun kan? Dulu kan 2000, udah 3 tahun ya. Sekarang ada perubahan ke itu, ada merasa berubah kan? Susah? Enggak kan? Tapi waktu itu misal waktu ada COVID ngomong apa? Wah, tahun depan ya, wah ekonomi gak karu-karuan segala macam. Ada pengaruhnya? Enggak ada kan? Ibu ya tetap bisa makan kan? Bisa bekerja kan? Enggak ada pengaruh nih. Nah, kita yang takut-takut sendiri kalau ditanyai. Makanya kalau ditanyai, kalau kita takut berarti kita percaya apa enggak Tuhan? Gak percaya kan? Nah, berarti dari pemikiran sendiri. Kalau kita mau percaya ya sudah, kasihkan Tuhan, kita jalani apa katanya.
ya kan? Loh nggak tahu kok apa yang kita, ya sudah sehari-hari kita jalani pasti ketemu arahnya nanti. Kan Tuhan bilang gitu kan? Nah, makanya ada kata-kata apa? Tinggalkan masa lalu, jalani hari ini sebaik mungkin kita jalani. Dan tak perlu cemas akan hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Kan selalu gitu, wong Tuhan kita nggak tahu rencana Tuhan kok, ya kan? Nah, makanya kita percaya Tuhan pasti punya rencana, bukan kecelakaan. Nah, itu yang ditanyai. Yang kedua yang ada penelitian menyebutkan apa? Yang menyebabkan orang itu gak percaya Tuhan itu tadi apa? Sakit tubuh. Jiwane tadi sudah gak percaya, ditambahi tubuh nih sakit. Banyak orang kan gitu ke dokter. Pertama, wah di sini ya tadi lagu nih semua disembuhkan, ya kan? Terus ke dokter, orang mau obati, wah gak percaya gitu lah. Nah, terus kita nggak percaya lagi ya Tuhan jadinya. Kan Tuhan bilang nggak ada yang nggak mungkin. Dokter itu kan cuma perantara, ya kan? Yang menyembuhkan dokter apa Tuhan? Tuhan. Nah, tapi kok percaya dokter? Ayo. Tapi di luar aja ya, sama saya percaya aja ya. Kita seiman, ya kan? Nanti ke saya nggak percaya juga, ya kan? Nah, saya cerita kalau ditanyain, saya punya teman. Dia kena kanker. Dia percaya waktu itu dikasih demo, dia habis rumahnya segala macam. Nanti sekali waktu saya ajak dia habis segala macam. Terus habis itu dia 2 tahun nggak berobat kalau nggak salah. Terus disuruh sekali berobat itu kalau nggak salah habis 7 juta atau berapa. Nah, terus habis itu dia disuruh periksa karena udah setahun di telepon dokternya kalau nggak salah. Dia suruh berobat, dia bilang saya tidak punya uang saya habis. Tapi saya yakin Tuhan akan. Coba dia apa-apa udah di lab. Ya di lab boleh, tapi jangan semua nih, saya nggak punya uang. Apa yang terjadi? Sel kanker di dalam darahnya asalnya positif, jadi nol. Terus diperiksa lagi, dokter itu percaya. Diperiksa lagi, terus dia bilang, loh kok diperiksa lagi, saya nggak punya uang. Dia bilang, saya kok diperiksa lagi. Ya, ada sing salah? Enggak, dokternya nggak yakin diperiksa. Terus ternyata diperiksa kedua kali, tetap nol. Apa yang kalian lakukan, Pak? Udah disembuhkan, dokternya akhirnya apa? Nggak bayar. Terus kita sembuh. Nah, ceritanya 2 tahun yang lalu sudah itu 10 tahun, hampir 15 tahun, tapi sekarang ya 2 tahun, 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Setahun lalu dia sakit di sini. Dia kena kanker usus waktu itu. Dia sakit lagi di sini. Ya kan? Ke tempat saya obati, saya suntik. Sampai hari pertama tetap sakit. Tak ganti obat tetap sakit. Terus dia mulai, saya ditelepon istri ini, jangan-jangan dia mulai ragu-ragu, jangan-jangan kanker itu lagi, karena sakitnya sama. Tak telepon lah teman saya bilang, Tuhan dulu sudah nyembuhkan. Kalau kamu ragu-ragu, bukan Tuhan yang bekerja. Siapa yang bekerja? Iblis. Kalau Tuhan bilang sembuh, sampai kapanpun sembuh. Kalau kita sebagai pemenang, sampai kapanpun kita jadi pemenang. Nah, ternyata akhirnya saya bilang gitu, dia doa segala macam minta ampun. Waktu itu kejadiannya saya lupa Senin kalau nggak salah, hari Minggu saya nggak sengaja kalau saya bikinkan untuk dia kesaksian. Dia bingung segala macam. Akhirnya sudah hari itu saya bilang, kalau kamu seperti itu, kamu bukan celah saya. Akhirnya hari Minggu dia datang untuk kesaksian. Dan ternyata sampai hari ini dia tidak ada yang keluar sama sekali. Nah, sama di dalam tubuh kita itu dibatasin sama sakit kita.
Kita nggak percaya Tuhan itu karena sakit kita. Benar. Apalagi omongan dokter, tapi bukan saya ya. Wah, iso sembuh kanker sampai sekarang, ya kan? Nah, ini bisa, ya kan? Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kita semua dibatasi oleh pemikiran kita, dibatasi oleh tubuh kita yang sakit. Kalau ditanyai, nggak tahu bisa video nggak ya? Nah, bisa dibeli. Oh, bukan. Besar itu. Bukan. Video. Iya. Nah, tahu ini? Tahun ini ya? Ya, biksu ya. Bante yang jalan dari Thailand Ya, ke Borobudur. terus ke Borobudur, tahu kan? Ya. Lihat, nggak sandalan, dia nggak bawa apa-apa, panas terik, luka dijahit sendiri, ya kan tadi? Pakai dokter, enggak, ya kan? Diobat-obati sendiri. Ini ada orang yang pun cacat, ya kan? Segala macam, dia sebagai motivator. Ada yang menggambar kemuliaan Tuhan. Bante tadi saya bilang, kenapa saya bilang kita punya Tuhan, mereka punya sendiri, Allah sendiri ya, saya nggak cerita. Kalau ditanya, kenapa mereka sakit pun nggak dirasakan? Karena pikirannya kepada Tuhan. Jalan segitu jauhnya nggak dirasakan, capek enggak. Tapi kita sakit titik, aduh kok sakit kakiku ya, ojo-ojo rematik kuman, ojo-ojo asam urat kuman, ya kan? Kenapa kita nggak doakan kayak ibu tadi? Makanya saya nggak janjian sama ibu tadi cerita, ya kan? Kalau kita percaya Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya dibatasi tadi pikiran, sekarang dibatasi oleh tubuh kita. Ya kan? Karena apa? Tubuh kita yang sakit, akhirnya pikiran kita nggak percaya Tuhan. Pertanyaan, pernah tahu nggak ada tahu Aryani yang penyanyi buta yang sekarang ngetop? Hari ini tahu? Hari ini. Ya, tahu kan? Waktu ternyata saya ingat, saya buka ternyata itu adalah waktu kecil saya tahu kalau dia menang. Gemuk, buta lagi. Saya pikir, wah penyanyi lainnya langsing, ya kan? Lah ini kok seperti ini, saya pikir gitu. Ternyata begini udah berapa tahun sekarang terkenal, betul nggak? Maka saya bilang, jangan membatasi semua. Ke anak-anak, ke siapapun, jangan dibatasi. Semuanya Tuhan punya rencana. Kalau kita batasi, berarti kita batasi kuasa Tuhan. Kalau misalnya orang tua kemarin nggak yakin, bisa dia ngetop sampai sekarang? Nggak bisa, ya kan? Makanya anak lahir itu pasti punya sesuatu. Jangan dibatasi, tanya ke Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan, tunjukkan saya jalan. Itu yang harusnya kita lakukan. Bukan terus kita batasikan pikiran sih, dari tubuh sakit, pikirannya tambah judek, pues, nggak ngerejo, ya kan? Tua gak percaya. Padahal tadi dibilang lagu ini pun gak janjian. Tadi ini saya lihat kan, saya paling suka punya ngerti lagu ini, apa katanya lagu ini. Walaupun bumi, walaupun langit, nah bulan tak percaya, matahari tak bersinar lagi, tapi Firman-Nya. nah, kenapa kita cuma gara-gara pikiran tubuh kita terus kita gak percaya Tuhan, ya kan? Terus mari nyanyi ini, wah bersorak-sorak, keluar dari sini lupa semua udah, ya kan? Makanya kalau ditanya waktu kita suntuk, kita pikiran itu iblis mulai bekerja di dalam pikiran kita. Terus apa yang kita lakukan?
buka lagu ini supaya kita semangat, ya kan? Kita nyanyi, nggak usah isin. Lek isin berarti iblisnya sing menang, ya kan? Nggak usah isin. Lek isin ambil orang ya kunci di kamar mandi nyanyi, ya kan? Kurang-kurang ngapain? Ya daripada suntuk ini gak bisa beol gitu kan, aku tak nyanyi loh kan, gak ada yang tahu, ya kan? Nyanyi aja, yang penting hatinya lega, hati gembira, ya kan? Tuhan tidak pernah tadi cerita, Tuhan tidak pernah memberikan satu kecelakaan. Rencana Tuhan damai sejahtera. Kita yang batasi lagi, makanya bersorak-sorak lah, ya kan? Ditanya karena apa? Kita yakin firman-Nya akan digenapi. Saya nggak janjian loh ya tadi ya. Ternyata lagu ini sama kan? Apa yang saya firmankan kan? Nah, itu yang harusnya kita lakukan, ya kan? Apalagi lagu ini yang terakhir apa? Yang sakit disembuhkan, ya kan? Yang bermasalah dilegakan, loh kan? Lagu ini sudah 2. Pulang dari sini nanti terus begitu di rumah ketok anak ketok bojo, ya kan? Suntuk lagi pikirannya. Lah, ya kan? Urusannya Tuhan, sebenarnya hati kita percaya Tuhan, ya, bukan sekitar kita yang bikin masalah, bukan keadaan. Makanya saya tadi bunga bakung nggak tahu konconi nakalan segala macam, dia nggak reken, pokoknya tumbuh dan tumbuh, ya kan? Sama, yang penting kita tumbuh imannya terus menerus. Amin. Itu yang harusnya kita lakukan, ya kan? Yang ketiga dan yang paling susah, apa itu? Kalau ditanyai adalah kematian. Orang sampai hari ini saya lihat di rumah sakit, wah suntuk segala macam, keluarganya bingung segala macam kan, ya kan? Terutama bingung nanti gimana orangnya, yang paling susah. Pertanyaan, padahal memangnya waktu itu Tuhan nggak perlu sakit, betul nggak? Kita minta Tuhan, ya, apa yang Tuhan inginkan dari sakit saya, ya kan? Dan Tuhan memang mau sembuhkan saya untuk melayani kemuliaan Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi kita takut. Kenapa takut? Oleh mati dia aku mau bunuh dia, nah, ya kan? Padahal Tuhan sudah janji kalau kita hidup benar. Kenapa orang takut mati? Karena mereka pasti ada hidupnya, pasti ada kepahitan, ada nggak ngampuni, ya kan? Ada rasa khawatir, betul kan? Padahal lo itu cuma pindah, betul kan? Roh kita kan diterima Tuhan, berarti kan pindah, ya kan? Dari sakit terus kemudian diterima kan pindah. Tubuh ini kan cuma kemah kita dipinjemin, kan gitu. Ngapain kita takut? Ngapain kita takut tadi itu? Mau ketemu Tuhan malah wedi itu gitu. Betul nggak? Berarti lewat di sekarang kita nggak nyapa, berarti hati kita ada sih nggak? Benar. Maka nilai ditanyain saya nggak khawatir benar, ya kan? Pokok itu benar sebagai apa? Pelaku firman. Nggak takut ngapain? Sampai kapanpun Tuhan mau ambil, monggo. Makanya asal sama seperti apa? 5 gadis bawa kita isi minyak. Minyak itu apa? Iman kita. Lalu saya bawa ngapain? Saya takut. Nah, sama saya tanya, binatang takut mati? Enggak. Waktu sakit takut mati? Enggak. Yang penting dia berusaha kan, percaya Tuhan. Lalu waktu ini Tuhan kok sih tentu mau ngapain kita takut? Tuhan itu nggak perlu waktu kita dibikin sakit, ya Bang. Mau meninggal tuh nggak? Ada tetangga saya sehat segala macam, ya kan? Sehat, gak ada sakit apa-apa, naik. Terus kemudian naik sepeda motor, naik jalan kaki, ngindari sepeda motor, hindari, kepreset ketatap meninggal. Pertanyaan saya, enggak ada, kita nggak tahu waktu Tuhan. Makanya ngapain kita takut? Yang diutamakan Tuhan adalah cuma satu, yang naik tubuh, jiwa, keatasi roh. Jiwa pikiran kita fokus ke Tuhan,
tubuh kita tidak dibatasi ambil Tuhan, ambil pikiran kita. Jadi semuanya diarahkan ke Tuhan. Tubuh kita harus bersih, kan gitu kan? Nah itu yang diarahkan. Loh kalau sakit Pak Dokter, ya kita percaya memang Tuhan mungkin nggak sekarang, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang beda. Seperti dibaca hari-hari itu, sembuh pelan-pelan. Oh badannya lebih seger, ya kan? Hati gembira kan seger. Hati suntuk kan pasti gini, suruh gini nggak bisa gini tuh, ya kan? Makanya nanti nyanyi, suruh dari ibu bilang, ayo nyanyi. Berarti suntuk orang itu, ya kan? Disimpan berarti, disembunyikan di hadapan Tuhan itu berarti, ya kan? Nah, makanya kita melakukan seperti itu. Makanya kalau ditanyai bunga bakung pun nggak tahu kapan waktunya. Tuhan mau ngambil, mau ngambil. Dia cuma tahu hari ini aku hidup untuk Tuhan dengan melayani sesama, terutama dalam keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya kan? Nah itu yang kita lakukan. Wanae rewel sama bojo rewel urusane, ya kan? Semuanya kita kasihkan ke Tuhan, ya kan? Lalu sekarang pertanyaan kita sebagai terang dan garam dunia, betul kan? Kan kita ikut Tuhan kan seperti itu. Lalu sekarang api ketemu api, itu ceritanya misalnya dia gelap, betul kan? Suntuk itu dianggap gelap kan? Terus kita gelap, bisa terang nggak kita? Oh, gelap. Nggak bisa. Makanya harusnya sama kita jadi terang. Nggak tahu nih kita jadi gelap lagi gitu. Lele nih cuman sakuprit gini percayanya gitu. Ya nggak terang di dalam rumah, ya kan? Kita nggak garami. Memang garamnya ada dua. Kebanyakan kasinan ya. Nah itu nanti jadi masalah. Enggak. Akhirnya di rumah itu ada sesuatu yang tidak menggembirakan. Kita bikin hati kita nggak ikut suntuk. Kita percaya di dalam hati kita ada terang dan garam dunia, kan gitu. Terus bukan tambah melok ngamuk, ya kan? Dan kebanyakan sekarang terus ngomongnya apa? Ngamuk. Next kalau ditanyai Amsal 24 ayat 10 dibilangkan apa? Jika engkau tawar hati, maka pada masa kesesakan kecillah kekuatan kita karena apa? Tuhan tidak bisa bekerja kalau pikiran kita tidak terbuka untuk Tuhan. Kata-kata yang pertama, tertutuklah kita yang memakai pikiran kita sendiri. Kita mengandalkan manusia, ya kita ini manusia. Nah itu yang harusnya kita lakukan. Karena apa? Pikiran selama ini tubuh kita itu yang menghadap keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan itu terbuka, tapi kita yang menghambat semuanya, ya kan? Nah, makanya di Galatia 5 ayat 1 next kan? 5 ayat 1 saya bacakan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itulah berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk penghalang. Kuk itu tadi saya bilang, kuk kan abot. Akhirnya kita apa? Bingklu. Berarti tadi nyanyi sih tentang gereja begini, berarti si ada kuk. Ya, kita disuruh tegak, harusnya kita tegak. Kita semua kasihkan Tuhan, kan gitu. Cari dilihat nanti bilang sama Pak Wijayanya aja. Yo, kon bingklu ae. Susah ya. Gitu ya nanti gitu ya. Ya kan? Nah, yang paling susah itu ternyata adalah pikiran kita. Saya bilang di Efesus 4 ayat 2 itu sebagai manusia baru. Saya next ya. Itu diceritakan gimana kita harus berubah, ya kan, kalau membaca manusia baru. Yang diminta Tuhan itu sekarang next 2 kali. Kalau ditanya Tuhan itu minta bukan masa lalu, bukan masa depan, bukan sakit tubuh kita. Yang diminta Tuhan itu hari ini. Contohnya doa yang paling ringan, berilah kami hari ini. Nah, mosok kita minta berilah kemarin saya segar,
berilah besok ya Tuhan supaya saya sehat. Kan tidak, hari ini kan. Nah, semuanya Tuhan bilang hari ini, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Loh, ini sudah telat dokter, ini sudah siang. Ya sudah, kita bersyukur dari pagi sampai malam. Ya. Besok kita minta berkat Tuhan, kita jalani Tuhan. Mulai pagi jangan suntuk lagi. Kalau suntuk berarti megang kuk. Tahu kita. Kuk itu kayak ininya sapi betul, yaitu, ya kan? Udah dihilangin, dibantu Tuhan, ada bilang kuknya 2, 1 sama Tuhan, berarti Tuhan berdiri, terus kita tetap mingkluk, berarti kasihan Tuhan nih kan ngangkat sendiri, betul nggak? Ya kita ngikut ngangkat dong. Dan seperti itu berarti semuanya dikasihkan Tuhan, kita bukan bekerja. Ya Tuhan sembuhkan aku, tapi pikirannya tetap ngomong sakit, ya kan? Gimana Tuhan mau bekerja, ya toh? Nah, ya Tuhan, jangankan anakku jadi masalah, pasanganku jadi masalah, tapi ternyata kita yang jadi masalah. Makanya terus kapan jadi terang? Makanya kalau ditanyain apa? Kolose 3 ayat 23, saya bacakan aja ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau sekitar kita punya masalah, janganlah kita rewel ya. Kerjakan semua ini, ya tetap melakukan kegiatan sehari-hari, semua ini rasakan untuk Tuhan. Tapi ada kata-kata nih yang di Markus misalnya, segenap hatiku, segenap pikiranku, segenap jiwaku, terus nah segenap nah itu yang dilupakan orang. Orang bilang semampuku ya Tuhan, nah ya kan, padahal tulisannya segenap kekuatanku. Berarti kalau untuk keluarga anak kita sampai kapan? Seumur hidup kita, betul nggak? Bukan semampuku. Terus makanya wis karepmu, wis aku wis pegel lo ya kan? Itu berarti bukan segenap kekuatan kita, semampu kita. Makanya kita serahkan semuanya. Pikiran kita itu dibatasi. Nah makanya kalau ditanyai, ya Nek, kita itu berserah ke Tuhan, bukan berserah pada diri kita, kemampuan kita, cara berpikir kita, ya kan? Menyerahkan segala sesuatunya, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Maka kalau kita berserah semua ini, ada penderitaan enggak? Enggak ada, ya kan? Kan urusannya orang-orang itu sekitar urusannya mereka. Kita menderita? Enggak. Sakit kan menderita. Kalau kita fokus sama Tuhan, kayak Balti tadi, enggak ada sakit. Nih. Sakit itu karena kita rasa-rasakan. Aduh, kok kawaras-waras yo. Isu mari dirasani mari mlaku sore habis jalan sehari. Aduh, kok tambah sakit ya. Nah, pertanyaan saya gampang. Lah tadi siang kok gak kroso sakitnya sampai sekali? Betul nggak? Kok lali katanya? Benar lali. Ya kan? Karena apa? Karena pekerjaan lali, ya kan? Terus gak kerja eling lagi. Nah, apakah Tuhan yang dibikin seperti itu? Ya kan? Lek eling gak loro melu Tuhan. Lek gak eling loro meneh, kan gitu kan? Nah, makanya Tuhan itu cuma bisa bekerja kalau kita berserah diri. Sampai kapanpun kita tidak akan merasakan penderitaan. Karena apa tadi kata-kata terakhir? Semua firman akan Genapi. Nah, lagunya kan cocok kan? Semuanya cocok. Sekarang kita buka enggak pikiran kita untuk itu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Ternyata saya lihat ini di Markus 12 ayat 30 tadi. Langsung tutup ya. Kalau kita tadi bilang ini beda satu pasal, ayatnya beda dikit. Ya. Kalau 5 tadi tulisannya terkutuk lah, lihat kata-katanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya kan? Kalau cuma diwali titik atau siti aja, langsung jadi masalah. Nah, makanya kita semuanya mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya
kita lakukan percaya pada Tuhan. Karena bunga bakung pun tidak khawatir apapun, cuklek pun nggak urusan, betul nggak? Ya kan? Meninggal pun binatang ya nggak tahu kapan meninggalnya, mau menghormati ya dia nggak kesakitan, betul nggak? Nggak kesakitan. Tahu kelompok gajah itu lek meninggal dia nyingkir pergi satu daerah tempat dia meninggal di sana, nggak urusan. Ya kan? Dia khawatir? Enggak. Nyusahin kelompoknya? Enggak. Ya dia nyingkir. Makanya kita berserah semuanya pada Tuhan. Kita jadi gadis yang bawa minyak, ya kan? Kita siap-siap apa? Next ada videonya. Ya, betul. Ini ada orang sakit full, ya. Saya tutup dengan ini satu video kata sih, ya. Ke tengah. Nah, sama kayak teman saya. Ini kalau ditanya orang ini, ya kan, lumpuh segala macam, dokter sudah bilang nggak mungkin kan? Kita tahu nggak? Tapi yang bikin kita semangat itu adalah Tuhan. Dia bisa apa? Dia nggak bisa apa? Kita minta tolong. Dokter ya sebagai perantara, tapi harus ada semangat. Ya kan? Mulai saya senyum. Akhirnya bisa sembuh kan kalau ditanya ini. Terakhir saya kasih. Kita ini tapi bantuan dokter, bantuan segala macam kan. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, oh iya. Orang ini hidup, betul? Orang ini hidup. Kalau kita sendirian, kita stres, kita kesepian, kita kepahitan, lama-lama tumpuk. Orang bisa hidup? Inilah kunci teman. Kok dua-dua hidup? Wah, keluar dari skenario. Ya, Pak, kita teman, bukan itu. Kita mati terang di dalam. Ini tadi kunci teman sedih. Kita ya, untuk menghidupkan. Jadi itulah fungsi persekutuan. Fungsi kita kumpul-kumpul, kita doa, kita kasih kesaksian buat teman, ya kan, supaya Pak mereka hidup. Oke. Nah, saya tutup satu kata-kata. Masalah adalah ujian kedewasaan kita. Tidak ada seorang pun yang menyenangi masalah, betul? Tetapi pasti kita bisa melewati sebagai pemenang kalau kita habis semua dikasihkan Tuhan. Cuma itu yang bisa
Oke, yuk mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami telah mendengar sebagian ini. Kami telah membatasi keintiman kami dengan Engkau, dengan pikiran, dengan tubuh kami yang sekarang dalam keadaan sakit, dengan pikiran kami yang penuh dengan masalah ini. Setelah kami mendengar sebagian firman Tuhan, kami percaya dengan sepenuh hati, dengan sekuat segenap kekuatan kami berserah sepenuhnya kepada Engkau, untuk melayani sesama kami, untuk melayani keluarga kami, sehingga kami akan menjadi terang dan dalam dunia. Bukan masa depan, bukan masa lalu yang menghambat, tapi mulai hari ini dan seterusnya kami akan menjadi terang dan dalam. Bagi yang percaya katakan amin. Terima kasih buat Pastor Dr. Hasan yang sudah mengenal Tuhan, yang begitu mendorong kepada setiap kita, biar kita tetap percaya, fokus, jangan mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, tapi kita hanya fokus mengandalkan Tuhan. Karena Kolose 3:23 dikatakan, apa saja kita perbuatlah seperti untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Jadi mari firman Tuhan yang begitu indah yang sudah memberkati setiap kita. Terima kasih buat Pastor Kasar yang sudah memberkati kita dengan firman. Nanti kita akan memberikan persembahan. 18 Bu. Beri Tanggal berdoa 18 buat Bu. persembahan. Tanggal 18. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu. Kita telah memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Kita juga telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semoga firman ini tidak sia-sia bagi kami, melainkan mendapatkan tempat yang terbaik bagi kami ya Bapa. Dan saatnya kami akan mempersembahkan sebagian sedikit yang kami punya. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berguna bagi kerajaan di tempat ini, dan berkatilah pula tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita pujikan, biarlah segala Segala
Kita tunduk kepala sebentar, kita naikkan doa syafaat pada sore hari ini. Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami ada saat ini karena kasih-Mu yang besar kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk mengandalkan Engkau, untuk berharap hanya kepadamu, untuk berserah hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau-lah yang telah menciptakan segala-galanya. Bahkan Engkau-lah yang memiliki hidup kami ya Tuhan. Hidup kami saat ini bukan milik kami sendiri Tuhan, tetapi hidup yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami tak dapat lakukan semua firman-Mu itu Tuhan, tapi Engkau yang menolong kami. Roh Kudus yang akan memimpin kami dan akan mengubah hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu menjadi satu kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Roh Kudus yang akan memimpin perjalanan hidup kami sampai satu kali kami boleh bertemu muka dengan muka dengan Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini ya Tuhan. Haleluya. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam negara ini ya Tuhan. Baik kesusahan, baik keberatan yang dialami oleh umat-Mu yang di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memiliki kami umat-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi umat-Mu, Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Bahkan Engkau mengasihi apa yang terjadi saat ini, semua ada seizin-Mu ya Tuhan. Dan Engkau tolong kepada kepala negara kami, Bapak Presiden kami, sampai kepada menteri-menterinya, gubernur, bawahannya, semuanya Tuhan. Engkau tolong memberikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, supaya mereka boleh memerintah negara ini dalam takut kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau tolong Tuhan, haleluya, supaya negara ini boleh sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, peperangan-peperangan yang kami dengar, semua itu karena seizin-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan keamanan kepada negara Indonesia ini, sejahtera yang daripada-Mu meliputi penduduk negara Indonesia ini Tuhan. Dan kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang Engkau kerjakan, kami tahu Engkau tidak akan tinggalkan negara Indonesia ini. Lebih dari itu Tuhan, Engkau curahkan hujan keselamatan Tuhan. Engkau panggil jiwa-jiwa baru Tuhan untuk mengenal akan kasih-Mu yang besar kepada umat-Mu ya Tuhan. Umat yang telah Kau ciptakan ya Tuhan. Engkau curahkan hujan keselamatan itu, sehingga mereka boleh mengenal akan kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat persekutuan JIK ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan bertambah-tambah di dalam persekutuan ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Wi ya Tuhan, beserta seluruh keluarganya. Engkau berkati Tuhan, dan Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami boleh menikmati firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu untuk tetap setia, tetap bertahan apapun yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami boleh tetap setia mengasihi Engkau, tetap setia beribadah kepada-Mu, dan
tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah imam besar kami yang akan membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau menjawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih pembahasannya. Gimana diberkati firman-Nya? Terima kasih ya Tuhan. Ya, waktu kita sangat singkat sekali ya. Jadi harus kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan khawatir yang lainnya. Ini harapannya ya. Sebelum saya memberikan pengumuman, saya undang Bumin akan memberikan pengumuman sedikit mengenai Terima kasih Pak Wijaya, juga Pak Ratis. Di sini saya sebagai seksi konsumsi, saya mau mengumumkan untuk kloter pertama, putaran pertama itu hari ini terakhir. Jadi maksud saya gini, kalau hari Rabu lagi itu Bu Yuliana. Terus kalau yang Sabtu itu grupnya Bu Christine. Ya. Di sini saya mau menerangkan, bukannya saya ini terlalu banyak aturan atau cerewet. Ini bukan dari Pak Wi, tapi dari kita untuk kita. Jadi ada kerjasama, berat ditanggung semua, ringan ditanggung semua. Juga di sini saya mengumumkan ya, seandainya ada yang memberkati langsung ke saya. Jadi tidak double-double maksudnya. Kalau memang misalnya Bu Yeni hari Rabu, tapi ada yang memberkati, bilang saya, jadi Bu Yeni itu bisa saya tunda untuk minggu depan. Jadi enggak double, kasihan kan. Jadi kita tuh kerjasama yang baik. Kedua, kalau ada orang masak, misalnya bawa apa, kita nggak perlu cawe-cawe, kita nggak perlu, oh aku mau bawain, nggak perlu. Semua dapat bagian. Saya juga dapat bagian, semuanya rata. Saya nggak akan pilih kasih kok, gitu loh. Maksud saya jadi enak, jalannya lurus ya. Jadi kita nggak usah, gini-gini nggak perlu. Kita nggak perlu menonjolkan diri. Soalnya kita itu apa? Kita itu sama Tuhan, semuanya sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Ya, ini perlu kerjasama. Jangan sampai ini bukan, kita kan memang dari awal sudah ditentukan ya, kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi koordinasinya masing-masing ya, jadi jauh boleh. Nah, pengumuman selanjutnya besok kita ada untuk pelayanan ke GTI ya. Bagi yang belum mendaftar silakan mendaftar supaya kami bisa jemput besok ya. Lalu yang kedua, hari Rabu kita ada pendeta dari Jakarta ya, akan melayani kita, yaitu Dr. Mesak Alexander apa itu saya lupa ya, Mesak Untung. Tapi yang jadi perhatian kita ya, di tanggal 23 itu ada PTK Sibilia yang dilayani oleh Pendeta Kristiawan ya. Nanti usahakan nanti saya mendaftarkan supaya cepat direspon ya, supaya enggak saya tunggu ya, soalnya banyak sekali pendaftaran nanti lanjutnya. Saya jangan sampai bikin saya bingung itu. Nanti besok PTI, hari Rabu di sini, hari Kamis di PTK Sibilia. Nanti Sabtu ada lagi, Minggu ada lagi ya. Nah itu, terima kasih. Selanjutnya ya, terima kasih pertama buat pendeta Dr. Kasang. Ini dokter berarti pendeta ya. Soalnya kan pengusaha berarti pendeta. Ini dokter juga ada. Mungkin di Indonesia baru satu ini. Dokter pendeta. Wah, ini kok mati-mati ini. Tapi merasa diberkati semua ya. Berarti kita ini semakin ya,
kita ini semakin dipupuk untuk apa? Semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan. Itu tadi jelas sudah firman-Nya. Ya, dari kita diberikan contoh, diberikan video, itu menguatkan kita semua. Yang terutama apa? Sudah wis ojo dibatasi dengan kekuatan tubuh, jangan dibatasi dengan sikon, sudah jalan aja terus. Kita punya Tuhan yang memiliki apa rencana yang indah, terlebih lagi kuasanya, kehendaknya dahsyat. Sudah. Oke, terima kasih buat Pendeta Dr. Hasan, kiranya bukan hari ini aja, terus akan mengawal kita, terus akan mengawal JIG ini untuk kita terus bertumbuh, semakin kenal sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, semakin mendalami firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah ini, kita undang Tuhan hadir. kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah sore hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kita, semakin mendewasakan, semakin menumbuhkan kita pribadi lepas pribadi, terkhusus Tuhan untuk semakin percaya bahwa Engkau luar biasa baik. Tuhan, hari ini terkhusus saya berdoa buat Pendeta Hasan Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan hikmat-hikmat Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau
Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berikan kebahagiaan di dalam keluarganya. Tuhan, hari ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan telah menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama katakan Amin. Silakan yang doa makan dulu. Hati. Ayo. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami. Itu bukan karena kegagahan saya Tuhan, tapi itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, juga firman-Mu pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan tumbuh di hati kami masing-masing dan bisa berbuah dan kami bisa melakukan setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Kau berkatilah dalam rumah tangganya, Kau berkatilah dalam usahanya, Kau berkatilah dalam pelayanannya, lebih hari lebih heran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga sebentar lagi kami akan menikmati makanan ya Tuhan. Sebelum kami makan, sucikan dan kuduskan ya Tuhan, sehingga bisa menjadi kesehatan kami yang apa. Juga tangan-tangan yang mengulurkan untuk makanan ini ya Tuhan, Kau berkati dan Kau kembalikan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Oke, nah ini bisa kena semua. Oke, 1, 2, 3. Ya, videonya ya. 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, penuhi kasih. Oke, silakan duduk dulu. Salam buat Dewi. Enggak tahu melok. Saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Iya. Sama dimakan. Ya, dari saya. Tuhan berkati.